Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau ngebahas nih temen ya, Marvel Cinematic Universe News of the Week. Jadi kemarin kita sudah bahas nih berita tentang Brie Larson yang mau mundur dan tidak mau memerankan karakter Captain Marvel Carol Danvers lagi dikarenakan bulian netizen. Nah, hari ini kita akan bahas video lengkap ya tentang krisis, permasalahan nih, trouble, big problem yang ada di Marvel Studios, khususnya Marvel Entertainment, tentang project-project ke depan mereka MCU. Karena dia sudah keren banget build up cinematic universe-nya, jadi memang orang berekspektasi dan berharap tinggi banget sama Marvel ya. Marvel ini udah oke banget dari semua sisi sih ya guys. Dan terbukti fans Marvel itu kompak ya, nggak cuma rame di sosmed aja, tapi memang nonton di bioskop, ke bioskop nonton. Jadi bukan sok rame di internet, malah nggak nonton. Tapi di mana-mana menggapai itu sulit, namun mempertahankan lebih sulit. Nah, itulah yang terjadi di Marvel sekarang. Orang-orang berekspektasi tinggi dengan kesuksesan Marvel ini. Ada banyak permasalahan yang mencuat ya teman-teman, tentang krisis dan juga masalah besar di Marvel sekarang ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi kalian yang belum join grup Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grup Telegramnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account Jokastoy, akun TikTok dan Instagramnya. Sebenarnya rencana Marvel Studios Kevin Feige itu gagal atau berantakan juga ya teman-teman, setelah almarhum Chadwick Boseman itu berpulang. Jadi mereka langsung pakai backup plan cadangan dibuat secara cepat juga ya teman-teman. Yang pertama, banyak permasalahannya. Ada Jonathan Major dengan kasusnya yang gak kunjung selesai, padahal dia ini harus syuting sebagai Kang. TV series Marvel yang bermasalah dan sangat low quality. Project Daredevil yang dirombak habis-habisan padahal sudah syuting. Dr. Doom yang diinfokan akan menggantikan Kang Dynasty karena permasalahan kasus Jonathan Majors itu. Plus juga katanya karena kegagalan film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Sebenarnya nggak gagal-gagal banget sih, tapi itu nggak sesuai ekspektasi dari keuntungan yang mereka harapkan, yang sudah mereka prediksi pasti ini untung gede gitu. Project Blade yang mangkrak membuat Mahershala Ali itu kayak mau keluar ya. Blade ini diperkenalkan 2019 sampai sekarang nggak jelas, belum ada skripnya bahkan. Fans yang mulai meninggalkan Marvel karena nggak seseru dulu. Fans kecewa dengan setup anggota Avengers yang baru, tim yang baru, yang menurut mereka itu tidak sesuai ekspektasi, tidak seperti old Avenger, the six original Avenger. Kebanyakan hero cewek, orang-orang jadi kehilangan interest. Isu Marvel Studios mau membawa kembali Robert Downey Jr. dan Scarlett Johansson as Iron Man dan juga Black Widow ke MCU ini untuk menarik hati lagi para fans ya teman-teman, malah kayak membuat masalah baru. Budget yang terus melambung tinggi karena movie dan CGI mereka yang terus kejar tayang setiap tahunnya, plus juga efek CGI Marvel yang dinilai bermasalah dan makin nurun. Jadi memang kompleks banget sih permasalahan yang akan kita bahas hari ini. Dilansir dari portal berita elektronik The Variety, ada seorang penulis ya yang mengungkapkan tentang berita mengenai krisis di Marvel. Banyaknya permasalahan, khususnya permasalahan kasus Jonathan Majors yang gak kunjung selesai, menghambat produksi film, dan akhirnya Marvel mempunyai opsi lain untuk memperkenalkan Dr. Doom sebagai the next villain Marvel Multiverse. Pertama kita akan bahas dulu ya kasus yang pertama, yaitu ada niatan bagi Marvel Studios untuk membawa dan mengundang kembali Robert Downey Jr. dan Scarlett Johansson memerankan karakter Marvel mereka, Iron Man dan Black Widow, di MCU project next berikutnya. Nggak tahu ya ini project apa, apakah dari semesta lain atau semesta utama, nggak tahu. Pokoknya mereka punya niatan nih, dan ini sedikit membuat fans senang dan ada yang kecewa juga. Katanya yang lalu biarlah berlalu, kalau membawa mereka berarti kematian mereka sia-sia. Dan ada fans yang senang juga, akhirnya mereka punya alasan untuk nonton Marvel lagi setelah sudah nggak ada lagi niatan nonton Marvel semenjak Endgame dan kematian Tony Stark serta kematian Natasha Romanoff. Jadi ini semuanya tricky ya teman-teman, sesuai selera masing-masing aja gitu. Kalau aku masih akan terus mengikutin ya, ada tidak adanya mereka berdua. Tetapi membawa kembali Robert Downey Jr. dan Scarlett Johansson menurut aku bukan sebagai solusi untuk keberlangsungan storyline di MCU project kedepannya ya teman-teman. Mungkin Kevin Feige punya opsi lain ya untuk menarik kembali hati nih orang-orang untuk nonton Marvel. Jujur aku juga kurang suka ya dengan setup
tim Avengers yang baru ini. Terlebih lagi terlalu dipaksakannya Sam Wilson atau The Falcon itu sebagai pemimpin atau leader Avengers, Captain America yang baru. Kayak terlalu dipaksakan aja gitu. Walaupun memang sesuai yang di komik, tapi build up karakter Sam Wilson menurut aku The Falcon di film MCU itu kayak masih kurang deep, kurang dalam gitu ya. Kurang menyentuh hati penonton kayak build up karakternya Steve Rogers, Chris Evans itu ya. Yang dimana kita jadi get into deep banget dengan karakter Chris Evans yaitu Steve Rogers. Jadi ngefans banget sama Captain America Steve Rogers itu. Beda dengan Captain Amerikanya si Sam Wilson ini yang build up karakternya tuh menurut aku masih kurang menyentuh hati penonton. Sehingga kalau dipaksakan untuk membuat grup Avengers yang baru dan dipimpin oleh Sam Wilson, pasti akan banyak penolakan, kecewa. Walaupun kalau menurut aku mungkin bisa ulang lagi dari awal, coba pilih Captain America yang baru aja. Itu sih menurut pendapat aku ya. Tapi kalau memang masih terus dipaksakan, ya apa boleh buat ya teman-teman. Pasti mereka akan kehilangan fans juga pastinya. Makanya itu mungkin mempertimbangkan untuk mengundang kembali Robert Downey dan Scarlett Johansson. Mungkin itu jadi kayak opsi terakhir aja. Tapi kan Captain America 4 Brave New World sudah syuting, udah selesai memperkenalkan Captain America baru Sam Wilson. Semoga jadi ganti ya teman-teman ya, dengan karakter baru yang fresh dan build up karakter yang mumpuni. Karena memang banyak yang gak suka dengan team up baru Avengers ini ya. Ada She-Hulk, Captain Marvel, terlalu banyak yang cewek-cewek, terlalu banyak anak kecil. Jadi memang ini kembali lagi ke selera penonton yang subjektif. Jadi menurut artikel berita Variety ini, per September bulan lalu, itu orang-orang Marvel Studios, khususnya pekerja kreatifnya, termasuk President of Marvel Studios Kevin Feige, rapat dadakan gitu ya teman-teman untuk membahas isu di Palm Springs. Jadi kayak tempat rapat gitu. Tahun 2023 ini ya teman-teman, ya apalagi kalau nggak ngebahas poin-poin permasalahan yang aku sebutkan di awal tadi. Jadi memang Variety ini mungkin punya orang dalam gitu ya yang bisa membocorkannya. Dan juga menurut spoiling dari Variety itu, bahwa film The Marvels itu juga melakukan reshoot ya, atau kembali mengulang produksi pengambilan gambar syuting mereka untuk merubah post credit scene atau ending dari film The Marvels ini biar langsung connect ke The Multiverse. Nah ini tuh kayak sesuatu hal yang sering banget Marvel Studios lakukan belakangan ini, karena takut kayak nggak dapat hype-nya, nggak dapat penonton yang banyak atau cuan yang banyak karena tidak ada koneksi tentang multiverse. Makanya ada perbedaan spoiler ya. Padahal awal bulan lalu katanya post credit scene itu membahas tentang si kemunculan dua Young Avengers itu, tapi ternyata itu cuman ending dan memasukkan post credit scene baru untuk langsung ngetis multiverse dan juga X-Men Mutant itu ya teman-teman, yang sudah aku breakdown juga di video aku kemarin aku upload. Dan juga terungkap fakta yang mencengangkan film The Marvels ini dari artikel itu ya, bahwa direktornya Nia Da Costa itu ternyata nggak 100% mengawasi pembuatan film The Marvels, karena pasca post production Nia Da Costa itu meninggalkan Marvel Studios untuk pergi ke daerah lain, ke pembuatan film lain, ke next project dia gitu ya teman-teman. Kata si Nia Da Costa, dia itu tidak terlalu memiliki banyak kontrol, tetap Kevin Feige yang jadi kontrolnya. Nah ini nih kontrol Kevin Feige yang membuat para director dan juga writer itu kayak susah untuk berekspresi gitu. Kemudian kita bahas juga nih permasalahan tentang Project Blade dari 2019 sampai Mahershala Ali itu udah bosen kayak mau keluar exit aja gitu dia ya. Tapi si Kevin Feige nggak mau nih kehilangan Mahershala Ali. Langsung mereka buat ya backup plan, mengambil writer atau penulis naskah cerita Logan untuk langsung ngebuat ceritanya si Blade ini yang sudah mangkrak berkali-kali. Katanya sudah ada 5 skrip cerita, ada banyak writer juga, ada banyak director juga yang semuanya gagal ya teman-teman ya, karena nggak sesuai ekspektasi gitu. Bahkan ada satu skrip yang menyatakan bahwa Blade malah di skrip itu perannya bukan sebagai karakter utama, malah jadi karakter sampingan, karakter keempat sampingan. Karakter utamanya cewek. Nah makin kesel lah ya si Kevin Feige ini. Akhirnya langsung dia tarik tuh writer atau penulisnya Logan untuk ngebuat cerita Blade ini biar lebih bagus, dan ratingnya katanya bukan PG-13 mau di R rating kayak Logan gitu, karena takut si Mahershala Ali ini walk out atau keluar karena udah bertahun-tahun mangkrak dan gak ada kejelasan juga ya. Nah itu dia juga salah satu diskusi mereka per September kemarin si Kevin Feige ini, menurut si artikel Variety ini ya. Kemudian ada lagi yang mereka bahas, pendapatan mereka yang turun gitu loh.
kayak ya memang untung sih ya film-film Marvel Studios, tapi mereka ngerasa kok kayaknya nggak sebanyak dulu zaman tahun 2009 dan nge-build up Iron Man, Captain America, Steve Rogers sampai ke final event Avengers Endgame. Kalau dulu tuh banyak banget cuan yang mereka dapat, tapi kok sekarang memang untung cuman nggak banyak gitu. Sedangkan mereka pengen ya tentunya tetap cuannya malah lebih tinggi dari yang kemarin. Nah itulah mereka mungkin ngerasanya fans itu meninggalkan mereka karena nggak ada Robert Downey Jr. dan original Six Avengers itu. Berikutnya yang dibahas banget di pertemuan di Palm Springs September kemarin itu ialah ini nih, kasusnya Jonathan Majors yang gak selesai-selesai, hampir udah mau masuk setahun ya. Dari mulai mencuat tentang kriminal yang dilakukan Jonathan Majors itu, isu abusive atau pemukulan Jonathan Majors. Walaupun dia ini dinyatakan tidak bersalah, tapi dia ini masih kena tuntutan yang lain gitu loh. Dan gak selesai sampai sekarang udah setahun. Sedangkan dia ini kan ada project harus kerja, harus syuting gitu. Dan itu gak boleh dilakukan karena dia masih seorang statusnya menghadapi kasus kriminal tentang abusive itu guys ya. Nah jadi mereka ini putar otak lah, apakah kita mau memperkenalkan karakter baru, fokus baru ke villain di Multiverse Saga nanti di Secret War. Apa kita pilih nih karakter Dr. Doom yang memang kalau di komiknya itu terafiliasi banget dengan Secret War, tapi versi komiknya itu lebih fokus ke si Dr. Doom ini yang masuk ke God level dan menciptakan Battle World. Tapi itu masih niatan aja sih. Ya tapi bisa aja kemungkinan terjadi kalau kasusnya Jonathan Majors ini gak selesai-selesai ya guys ya. Udah setahun gitu ya. Kalau sampai per Februari April masih gak selesai, udah setahun gak selesai tuh kasusnya Jonathan. Wajar Kevin Feige dan Marvel Studios muter otak untuk ngubah villain utama Avengers nanti di tahun 2026. Aku pun akan kayak gitu, dan kita para fans harusnya berpikir logis juga ya teman-teman. Kalau berlarut-larut ya nggak jalan dong filmnya. Jonathan Majorsnya aja masih terlibat kasus itu. Banyak banget yang nerima dan banyak banget juga yang nolak perihal ide memperkenalkan Dr. Doom menggantikan Kang Jonathan Majors. Karena aneh aja, Fantastic Four belum terbentuk, belum ada film MCU-nya, tiba-tiba ada Dr. Doom tuh kayak nggak jelas gitu ya. Kata mereka lebih baik Jonathan Majors Kang ini di cast atau diganti aktor lainnya ya, tapi tetap memerankan si Kang ini, katanya sih gitu. Dan juga kalau ngomongin karakter Kang yang diperankan oleh Jonathan Majors ini, ada salah satu kritikus juga ya pada pertemuan itu yang berkata bahwa kemungkinan orang-orang akan kecewa dengan karakter Kang ataupun final episode dari Loki, dan bagaimana Marvel Studios itu nge-capture si Kang ini dari berbagai angle ya sebagai villain. Dan aku mulai mikir juga, betul juga sih apa yang dikatakan oleh kritikus itu ya, bahwa kita lihat Kang di Ant-Man Quantumania itu menurut aku udah oke banget, tapi memang kayak mudah banget matinya, masa mati sama semut ya, padahal ini adalah penjahat yang jahat banget, kok bisa gitu ya, malah lebih mengancam Kang versi series Loki ya, si Hillary Man atau Victor Timely atau yang lainnya gitu. Aduh, memanglah ini ya, ada apa ini ya guys ya. Mereka mempertimbangkan memperkenalkan Dr. Doom sebagai villain pengganti Kang, selain karena kasus Jonathan Majors yang gak selesai-selesai dan juga membuat mereka delay untuk ngebuat film. Ini juga ditambah dengan Ant-Man Quantumania yang tadi aku ceritakan, itu tidak mendapatkan keuntungan cuan yang gede ya teman-teman ya. Diprediksi akan sukses besar dengan keuntungan yang besar pula duitnya. Ternyata Ant-Man Quantumania malah flop. Walaupun memang gak merugi, tapi keuntungannya itu kecil banget dari prediksi awal mereka. Sehingga kayak, wah kenapa nih Ant-Man Quantumania bisa flop? Belum lagi permasalahan strike, SAG-AFTRA strike, dan juga CGI Marvel yang bermasalah, VFX tim desain CGI Marvel yang merasa mereka terlalu ditekan yang gila-gilaan setiap tahunnya, nggak ada habisnya ya project movie dan series, membuat nambah banyak masalah juga ya. TV series Marvel Daredevil yang sudah syuting 4 episode ternyata dihapus, dirombak ulang dari episode pertama, diganti semua tim kreatifnya ya teman-teman ya, oleh si Kevin Feige karena nggak puas dengan hasilnya. TV series Marvel juga yang bermasalah karena mereka tidak menggunakan showrunner, mereka tidak menggunakan director berbeda per episodenya yang membuat kualitas dari TV series Marvel Studios yang jelek banget, kecuali Loki, WandaVision, Moon Knight ya teman-teman ya. Kalau Miss Marvel ada bagus ada jeleknya, kalau She-Hulk jelek banget. Belum lagi project animasi mereka ya, What If, X-Men 97, Spider-Man Freshman Year, makin banyak makin luas ya, jadi makin gak kekontrol lah mungkin ya. Itu memang sudah wajar sih, karena si Marvel ini kan mau melebarkan sayapnya multiverse, fast multiverse. Belum lagi permasalahan banyaknya banget hero cewek yang mendominasi di Marvel sekarang, yang tadinya MCU jadi MCU, banyaknya cewek yang ngelit ya di tim Avengers juga, membuat orang-orang gak suka ya dengan Marvel yang sekarang dan meninggalkan Marvel. Itu juga salah satu faktor
aktornya sih. Jadi memang banyak banget ya permasalahannya Marvel ini, memang gitu sih. Makin tinggi, makin sukses, makin banyak cobaannya. Tapi kita sebagai fans harus tetap mendukung ya. Mendoakan yang terbaik deh untuk Marvel Cinematic Universe dari Kevin Feige ya teman-teman. Gimana nih menurut kalian dari semua penjelasan yang aku jelasin tentang permasalahan Marvel yang mencuat dan heboh banget deh akhir-akhir ini? Apakah dengan membuat film baru Avengers dan mengembalikan original gang 6 hero original Avengers termasuk Iron Man, Black Widow, Robert Downey Jr. dan Scarlett Johansson itu merupakan solve atau solusi permasalahan, atau dengan mengganti Kang Jonathan Majors ini menjadi Dr. Doom untuk di multiverse saga big villain atau penjahat utamanya itu juga merupakan solusi? Menurut kalian apakah itu semua solusi, apa hanya menambah masalah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Thank you for watching my videos. Don't forget like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye.